Pasti Sudah Ustazah, sudah ada. oke, silahkan dimulakan, terus didiskusikan. Saya ikut menyimak, nanti kita akan bahas. Itu ya, hidupkan ya diskusinya ya. Keluar saja. Salah. Oke, silakan saya tutup kamera dan Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator yang bawa acara ini. Pertama, mari kita buka presentasi pada sore hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, pada pertemuan kedua kali ini kita dari kelompok pertama itu akan mempresentasikan tentang pengajaran menyimak. Selanjutnya, nah, yang akan mempresentasikan pertama kali itu ialah Masya. Kepadanya dipersilakan. Baik, pengertian menyimak. Menyimak ialah kegiatan mendengarkan ucapan langsung dari pembicara. Kegiatan menyimak di dalam bahasa Arab disebut maharatul istima'. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti kecakapan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Ya, adapun menyimak menurut Muhyiddin Syah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tingkah laku yang tersusun secara rapi dan sesuai dengan keadaan tertentu untuk mencapai hasil. Keterampilan meliputi fungsi mental baik kognitif maupun psikomotorik. Tujuan menyimak menurut Ahmad Rusidi Tuaimah. Yang pertama, meningkatkan kepekaan pendengar dalam menyimak pembicaraan. Yang kedua, mempelajari cara menyimak yang baik dan benar dan mampu menerapkannya. Yang ketiga, mampu membedakan maksud yang benar dan melakukan respon atau tanggapan terhadap ungkapan yang didengar. Yang keempat, melalui jenis penekanan suara dan pengaruhnya terhadap makna yang disampaikan. Nah, yang kelima, mengetahui peran kata dan kalimat serta cara penggunaan yang berbeda. Yang keenam, mengetahui maksud dan tujuan utama penutur. Yang ketujuh, meningkatkan respon berpikir yang cepat sesuai tingkat kemampuan menyimak. Yang terakhir, mampu melakukan respon sesuai teks dengan baik dan benar. Adapun hakikat kegiatan menyimak. Menyimak itu sangat penting ya bagi kita karena menyimak itu ialah mengkomunikasikan ide-ide di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat.
Menyimak itu berarti mendengarkan, memperhatikan dengan baik segala yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain, mengidentifikasi, menginterpretasi bunyi menjadi makna suatu bahasa, hingga menanggapi wacana tersebut. Secara sederhana, menyimak berarti kemampuan menangkap pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Ya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas ya. Presentator selanjutnya itu Khairul Nisa, kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ada 5 proses tahapan menyimak menurut Guntur Tarigan. Yang pertama itu mendengar, di mana pada tahapan ini tahap mendengar ini, seseorang itu mencoba mendengarkan semua yang dikatakan oleh pembicara. Yang kedua, memahami. Setelah mendengarkan, maka seseorang itu akan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dimaksud oleh pembicara. Selanjutnya, menginterpretasi. Pendengar yang baik itu akan memperhatikan, pendengar yang baik itu setelah mendengar dan memahami, itu tidak akan puas bagi pendengar yang baik. Tapi pendengar yang baik itu akan mencoba menguraikan apa yang dikatakan pembicara dan ide-ide yang mendasarinya. Yang selanjutnya, yang keempat ada mengevaluasi. Setelah menyimak dan memahami ucapan dan penjelasan makna ucapan pembicara, pendengar itu akan berusaha untuk mengevaluasi pendapat. Dia itu akan memulai menilai kelebihan ataupun kelemahan dari apa yang pembicara itu katakan. Yang selanjutnya, yang kelima, itu menanggapi. Setelah menyimak dan mengevaluasi dengan baik, penyimak itu akan merespon ucapan pembicara, baik itu dengan menerima apa yang dikatakan pembicara, ataupun dengan menolak ide yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya ada karakteristik penyimak yang baik. Yang pertama ada siap fisik dan mental. Siap fisik dan mental itu karakter yang pertama, bahwa penyimak yang baik itu dia yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menyimak, siap dalam kondisi stabil ataupun siap dalam pikiran yang jernih. Yang selanjutnya ada konsentrasi. Penyimak yang baik dia akan fokus hanya pada satu arah, yaitu mendengarkan dan juga menyimak, dan tidak memikirkan hal-hal lain selain mendengarkan apa yang disimaknya. Yang ketiga ada motivasi. Penyimak yang baik itu memiliki tujuan, sehingga dia termotivasi untuk menyimak apa yang dibicarakan. Yang keempat ada objektif. Penyimak yang baik adalah penyimak yang selalu tahu tentang apa yang dibicarakan oleh pembicara. Selanjutnya ada menyeluruh. Penyimak yang baik akan menyimak secara utuh atau keseluruhan. Penyimak tidak hanya menyimak apa yang dia sukai saja, namun dia itu akan menyimak semua yang didengarnya. Selanjutnya ada menghargai. Penyimak yang baik itu dia akan menghargai pembicaranya. Selanjutnya ada selektif. Penyimak yang baik dapat memilih bagian-bagian yang dianggap penting dari bahan yang disimaknya. Tidak semua bahan diterima begitu saja, tetapi dapat menentukan bagian-bagian terpentingnya saja. Selanjutnya ada sungguh-sungguh dan tidak mudah terganggu. Tidak mudah terganggu sama dengan fokus gitu ya kan tadi. Cepat menyesuaikan diri, ada kenal arah pembicaraan, kontak dengan pembicara, merangkum, mengevaluasi, dan juga merespon. Selanjutnya, ada proses-proses kemahiran menyimak menurut Brown. Yang pertama itu pendengar memproses raw speech dan menyimpan image dalam short-term memory.
Yang kedua, pendengar menentukan tipe dalam setiap peristiwa pembicaraan yang sedang diproses. Yang ketiga, pendengar mencari maksud dan tujuan pembicaraan dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis pembicaraan, konteks, dan isi. Yang terakhir, pendengar itu merecall latar belakang informasi sesuai dengan konteks subjek masalah yang ada. Masih ada nih. Pendengar mencari arti literal dari pesan yang ia dengar. Proses ini menuntut pendengar untuk interpretasi semantik. Selanjutnya, pendengar menentukan arti yang dimaksud. Pendengar mempertimbangkan apakah informasi yang ia terima harus disimpan di dalam memorinya atau ditunda. Dan yang terakhir, pendengar menghapus bentuk pesan-pesan yang ia telah terima. Selanjutnya ada tahapan-tahapan latihan kemahiran menyimak. Yang pertama adalah latihan pengenalan atau identifikasi. Pada tahapan ini difokuskan pada fonologi atau latihan-latihan yang memiliki tujuan agar siswa itu mengidentifikasi bunyi-bunyi pelafalan dalam bahasa Arab misalnya. Yang kedua adalah latihan mendengar dan menirukan, di mana seorang guru itu dituntut untuk memberikan contoh pengucapan bunyi yang baik dan benar, lalu diikuti ditirukan oleh siswanya. Yang selanjutnya latihan mendengarkan dan memahami. Ya, setelah pengucapan yang benar, lalu ditirukan dan dipahami arti dari bunyi tersebut, kata tersebut. Latihan melihat dan mendengar, ada latihan membaca dan juga mendengar. Yang terakhir, latihan mendengar dan juga memeragakan. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Rapi. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Khairul Nisa. Yang selanjutnya itu saya sendiri. Cara meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama itu memahami maksud pembicaraan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan menyimak, itu kita harus mengerti dan memahami apa yang disampaikan dari pembicara tersebut. Yang kedua itu menghindari tergesa-gesa. Jadi kita nggak boleh terlalu terburu-buru. Yang ketiga, memahami maksud sendiri. Yang keempat, memperhatikan perbedaan pemakaian bahasa. Jadi apabila bahasanya sulit untuk kita pahami, itu akan susah untuk menyimpulkan. Yang kelima, menyadari prasangka sendiri. Dan yang keenam, memahami prasangka pembicara. Tes kemahiran menyimak. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes kemahiran menyimak. Yang pertama, memperhatikan tingkat kesulitan wacana. Jadi sesuai dengan standarnya ketika di SMA atau perguruan tinggi, ya tingkat kesulitannya disesuaikan. Yang kedua, memperhatikan isi dan cangkupan wacana yang sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan jenis-jenis wacana. Selain itu, hendaknya wacana yang diperdengarkan kepada peserta didik sebagai tes kemahiran menyimak adalah wacana simak dari suara penutur asli. Indikator yang diukur dalam tes kemahiran bahasa Arab. Yang pertama itu kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf. Yang kedua, kemampuan membedakan bunyi huruf yang mirip. Tiga, kemampuan memahami arti kosakata dan frasa. Keempat, kemampuan memahami kalimat. Kelima, kemampuan memahami wacana. Dan keenam,
kemampuan memberikan tanggapan dari isi wacana yang didengarnya. Kedudukan menyimak dalam bahasa kedua. Menyimak mendapatkan kedudukan yang semakin penting dalam kelas bahasa kedua atau asing. Penelitian pemerolehan bahasa kedua telah menempatkan penekanan yang kuat terhadap menyimak. Ross dalam Lunan tahun 1999 menyebutkan bahwa menyimak sangat penting di kelas bahasa karena menyimak memberikan input bagi siswa. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan pertama itu menyimak itu sangat penting bagi perkembangan peserta didik. Kedua, kemampuan menyimak sangat berguna. Dan ketiga, peserta didik perlu menguasai kemampuan menyimak yang baik dan benar. Ya, telah usai sudah presentasi kami pada sore hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, untuk pertanyaannya selain disampaikan secara lisan, nanti dituliskan di kolom chat ya, supaya kita bisa bahas bersama-sama di sebelum berakhir. Ya, silakan. Silakan, diam-diam baik. Halo, ada kemana? Ayo, nggak apa-apa, eksplor aja. Ya, silakan teman-teman yang mau nanya, boleh di kolom komentar, boleh langsung. Halo, baru tidur nih. Ya,
Saya Ustazah. Iya, silakan. Ya. Nanya dong, apakah orang yang diberi kekurangan berupa tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, itu masih bisa menyimak? Bagaimana caranya dia itu untuk menyimak? Ya, ditampung dulu ya, Lukman. Oke. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Lukman. Tadi kan apakah orang yang memiliki kekurangan seperti tidak bisa mendengar, apakah dapat menyimak atau tidak ya? Ya, mungkin kurang ya, karena mereka kan tidak bisa mendengar. Tapi kita kan dalam dunia ini kan memiliki bahasa isyarat gitu, bahasa tangan lah. Seperti kayak berita-berita sekarang kan selalu ada kayak orang yang memberikan isyarat gitu. Nah, dari situ menurut saya mereka dapat menyimak dan itu sangat bermanfaat untuk mereka, saudara-saudara kita yang kekurangan tersebut. Ya, Maaf, tapi kan tadi nggak bisa melihat. oh, nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa melihat tapi bisa mendengar, tapi kalau keduanya saya kurang paham, mungkin tidak bisa. Ya, itu nanti kita diskusikan kepada saja kalau yang memiliki kekurangan di antara kedua-duanya. Tapi kalau di antara salah satunya kan masih bisa gitu. Kayak seperti tidak melihat tapi bisa mendengar, yang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Nah, seperti itu. Oke, baik. Oke. Sama Ditulis di kolom itu ya, chat ya, biar bisa diulas kembali. ya, Lukman harap menulis pertanyaannya di kolom chat. Mau nanya, boleh nggak? Silakan Irsyad. Ya, silakan. Iya, mau nanya, bagaimana cara mengatasi penyimak jika mendapati situasi yang kurang kondusif seperti saat ini nih? Contohnya kan kita belajar nih online ya, ada aja gangguan sinyal, ada mati lampu. Contohnya kan itu kurang kondusif. Kan sih kita sebagai penyimak harus memperhatikan apa yang didengar, apa yang dilihat oleh materi. Itu cara ngatasinya gimana ya? Sekian, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Akhi Irsyad. Sofi mau nanya, Raffi. Ya, silakan Uhti Sofi. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
apakah bisa pada setiap tahapan menyimak itu dapat meningkatkan kemampuan mengingat. Kan di situ kalau misalnya kita menyimak pasti ini kan kita berarti memperhatikan gitu kan. Jadi pertanyaannya, apakah bisa pada setiap tahapan kita menyimak dapat meningkatkan kemampuan mengingat? Nah, jikalau bisa, mengapa gitu? Gitu Raffi, sekian. Ya, terima kasih Ufti Sofi atas pertanyaannya. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan oleh Akhi Irsyad. Ya, pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi jika penyimak mendapatkan situasi yang kurang kondusif dalam tahap pembelajaran, seperti kondisi sekarang ini, belajar online yang kondisinya kurang kondusif seperti sinyal yang kurang baik dan lain-lain lah. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, karena sinyal itu sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa apa-apakan. Tapi untuk mengatasi, menurut saya hanya ada satu, yaitu kuliahnya di kelas. Kalau kita ingin memperbaiki yang sekarang kuliah online menjadi baik, ya menurut saya kurang, karena kita di berbagai tempat lah, misalnya ada yang di kota, ada yang di desa, jadi sulit lah. Belum lagi ada hujan, itu pasti sangat menyulitkan. Ya itu sih jawaban dari saya untuk Akhi Irsyad. Makalah yang lainnya mungkin mau menambahkan atau berpendapat, silakan. Ya, kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau berpendapat, dipersilakan. Saya coba nambahin yang Irsyad. Silakan. Kan pertanyaannya apa tadi? Bagaimana cara mengatasi jika penyimak mendapati situasi yang kurang kondusif dalam tahap pembelajaran? Seperti halnya sekarang ini kita belajar online dengan kondisi sinyal yang kurang baik. Kan tadi kata Raffi, ini ya apa namanya, jalan satu-satunya dengan belajar offline kan. Nah kalau misalnya kan sekarang masih belum bisa ya, masih COVID. Terus jadi mungkin ya harus dikondisikan, harus ya pokoknya kalau kita belajar online ya semuanya harus dikondisikan. Kalau misalnya nggak ada sinyal ya cari tempat yang ada sinyal. Terus kalau misalnya kartunya apa namanya, jaringannya jelek misalnya di daerah itu, jadi harus ganti apa namanya, kartu gitu aja. Terus kalau mati lampu ya cari tempat yang terang, bisa dikondisikan itu. Jadi kan penyimak yang baik itu kan harus konsentrasi, sungguh-sungguh, tidak mudah
terganggu ya, jadi harus disesuaikan aja kondisinya, harus siap gitu ya kan, sekarang emang lagi kayak gini kondisinya, lagi online. Udah gitu aja sih. Ya, terima kasih atas tambahannya, Uhti Masya. Ya, yang lain silakan memberikan tambahan. Ya, pertanyaan Sofi itu belum terjawab. Iya saja, sedang dicari oleh. Ya, izin mau coba jawab pertanyaan Sofi. Apakah bisa pada setiap tahapan kemampuan mengingat? Dan jikalau bisa, mengapa? Menurut saya sih bisa ya, Sofi. Menyimak itu dapat meningkatkan kemampuan mengingatnya. Nah, semakin baik daya simak seseorang juga, itu pun akan semakin baik dalam daya simaknya. Gitu. Bisa putus-putus tahu nih. Ya, bagaimana? Tadi pertanyaannya Sofi udah dijawab belum? Mau dijawab tapi putus-putus gini, Masya. Ya udah. Belum. Coba bantu jawab ya. Jadi pertanyaannya mana tadi?
Apakah bisa pada setiap tahapan menyimak dapat meningkatkan kemampuan mengingat? Jikalau bisa, mengapa? Jadi kan menyimak itu eh, berarti kan kita memahami juga ya. Jadi pasti jadi kita bisa untuk ingat karena kita paham gitu sob. Kalau menurut aku sih gitu. Gimana Sopi? Iya. Tapi misalkan nyimak terus kita nggak paham gimana itu Mas? Tanya. Kan ada aja tuh Mas yang nyimak tapi nggak paham gini. Iya, iya berarti dia harus ini ya, harus memahami, harus bertanya kalau misalnya nggak paham. Itu baru menyimak namanya kalau dia paham. Berarti dia nyimaknya tuh kurang baik gitu. Kan harus konsentrasi, harus sungguh-sungguh. Oke, Mas. Sukron. Oke, pertanyaannya cukup banyak tuh. Sebenarnya tidak harus bertanya semua ya. Ya bolehlah berpendapat, melengkapi, menambahkan, membantu pemakalah. Gitu. Yang penting apa yang dibicarakan itu akan menyimpulkan suatu jawaban dari semua yang diungkapkan. Ya. Ya, yang lain juga boleh berpendapat. Iya mungkin ada yang bantu menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaannya Sultan Qais ya. Pertanyaannya, apakah keterampilan menyimak sama dengan membaca? Saya tidak sama ya, karena menyimak itu seperti mendengarkan gitu, sedangkan membaca itu memperhatikan. Jika ada yang ingin memberikan tambahan atau melengkapi, silakan. Ya, silakan diselesaikan pertanyaannya, dijawab. Kita batasi sampai 14.30 aja ya. Setelah itu baru kita bahas bersama. Diamnya kelamaan, jadinya waktunya terus berputar, nanti keburu habis. Ya, silakan. Masih boleh bertanya? Ya, masih Nurul, silakan.
Tadi kan disebutkan bahwa menyimak itu sangat penting bagi perkembangan peserta didik. Nah, ini yang jawab boleh pemateri atau selain pemateri ya, karena mungkin di sini kita semua calon guru. Nah, bagaimana usaha guru supaya peserta didik terus berkonsentrasi? Kadang kan peserta didik itu, atau misalnya kita lah ya, kadang kan misalnya konsentrasi di awal terus tengah-tengah malah jadi kesibuk, malah sibuk sendiri gitu atau apa. Nah, bagaimana usaha guru supaya peserta didiknya itu terus berkonsentrasi menyimak pelajaran? Ya, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi kan bagaimana cara pengajar untuk bisa seorang guru supaya peserta didik terus berkonsentrasi menyimak gurunya ya. Nah, kalau menurut saya jika di pertengahan pembelajaran si siswa itu sudah hilang konsentrasinya atau berpaling konsentrasinya dari kita harus mempunyai cara lain, yaitu seperti halnya mengadakan keseruan-keseruan dalam pembelajaran seperti game atau nyanyian gitu yang dapat menimbulkan semangat belajar kembali para siswanya, seperti itu. Seperti itu, Nurul. Soalnya kan, tambahan lagi. Soalnya kan banyak dari guru-guru biasanya tuh ketika mengajar hanya datar gitu, hanya terbawa oleh buku saja, terfokus sama buku saja. Nah, seorang guru yang baik itu dia yang dapat mengajar dengan luas, gitu, pengetahuannya luas, tidak terpaku dengan buku atau dengan laptop, PPT gitu, tapi luas. Misalkan satu materi bisa menyebar ke materi yang lain seperti itu. Jadi pembelajaran pun jadi kondusif dan nyaman gitu buat peserta didik yang lain. Seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, silakan dilihat. Belum terjawab tuh.
pertanyaan? Suza mau nyoba menambahkan Nurul tadi. Pertanyaan. Silakan. Berarti dengan ini juga ya cara penyampaian guru kepada muridnya gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan dari cara guru menyampaikannya asik gitu, mengajak para muridnya untuk berperan aktif, pasti mereka semua juga kayak keikut gitu keajak. Tapi kalau misalkan gurunya misalkan kayak ya udah menjelaskan, terus kalau misalkan tidak terlalu mengecek kondisi kelasnya gitu, kayak sedikit cuek atau enggak, ya udah kalau misalnya tugasnya udah menyampaikan udah berarti udah gitu, tapi nggak ada cara kita mengajak untuk kitanya ikut berperan aktif ataupun gimana, jadinya itu kan kurang juga ya cara, jadi buat muridnya bosen gitu, jadi muridnya juga mau konsentrasi juga asa gimana gitu ya, asa bingung gitu mau gimana, cara penyampaian juga kurang menarik gitu bagi murid terkadang gitu kan, gitu saja. Jadi dari cara penyampaian guru itu bisa menjadi salah satu faktor agar peserta didik bisa berkonsentrasi dalam menyimak. Gitu Nurul. Keren, Sofi. Jadi pembawaan asyik gitu ya, sama keterlibatan siswa terhadap pembelajaran. Iya Nurul kayak gitu. Soalnya kan nggak setiap pertemuan pasti kita dikasih game gitu terus kan. Jadi salah satunya yaitu dari cara penyampaiannya itu lebih utama sih. Nah, itu pertanyaan Umiatul Mutahharoh itu belum dijawab. Ingin mencoba menjawab pertanyaan Gumiatul. Yang dimaksud dengan menyadari prasangka sendiri dan memahami prasangka pembicara itu maksudnya bagaimana? Nah, kan ketika misalnya kita menyimak suatu pembelajaran atau pembicaraan, nah pasti kita punya apa ya? Punya prasangka, punya opini sendiri gitu. Kita nangkepnya apa gitu. Nah, itu menyadari kalau kita tuh punya opini. Nah, terus eh, memahami prasangka pembicara. Nah, pembicara. Jadi kita tuh sama-sama punya ini, sama-sama punya tanggapan, sama-sama punya opini dari apa yang udah kita simak. Gitu mungkin jawabannya. Ya, itu pertanyaan Akmal. Silakan. Izin menjawab pertanyaannya Akmal. Apakah menanggapi termasuk penyimak juga? Nah, ketika kita menanggapi, berarti kita tuh menyimak, paham apa yang disampaikan. Begitu, Akmal. Jawabannya singkat ya. Ya, jadi ketika kita
kita paham dari menyimak itu berarti kita juga bisa menanggapi apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan. Gitu. Ya, pertanyaan Lutfi Alkanza tuh. Iya, izin menjawab lagi pertanyaannya Lutfia. Ini pada kemana? Ya Allah, pada tidur ya? Ustazah, pada kemana? Ada Ayo ditanggapi. Ini ya, gimana? Pertanyaan Lutfia, dalam dunia perkuliahan seberapa besar peran menyimak supaya menghasilkan output yang baik? Kalau ditanya seberapa besar peran menyimak itu yang pasti menyimak itu sesuatu yang penting ya, karena dengan menyimak kita bisa mendapatkan ilmu baru, memahami sesuatu. Ya jadi perannya tuh, aduh Ustazah, jadi Lutfi aja senyum-senyum bantuin. Jadi Iya Nurul, silakan. Ya jadi perannya tuh ya sangat penting untuk pertumbuhan kita mahasiswa. Jadi karena dengan menyimak kita bisa memahami sesuatu, belajar lagi sesuatu yang baru gitu. Nah, untuk supaya menghasilkan output yang baik seperti apa. Nah, ketika kita mengetahui sesuatu tuh kita pasti berpikir apa ya? Misalnya aduh, bingung saja ngomongnya. Ya intinya begitu ya Lutfia. Udah tidak bisa berkata-kata, yang lain kenapa pada diem? Hayo, 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 hayo. Bangun, bangun, bangun. Tapi terkadang kalau misalkan bukan menurut sih, maksudnya kalau dari pengalaman saya pribadi, ya menyimak tuh harus apa ya, ditambah sama actionnya gitu, karena gimana sih? Karena emang Kembali nggak lagi cukup ya, kepada karena individu masing-masing. terkadang tuh misalnya kalau kita hanya menyimak tuh ya nyimak aja, kalau kita emang nggak gerak jadi nggak menghasilkan output gitu. Kalau cuma menyimak gitu jadi ya gitu, jadi muncullah pertanyaan ini gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, iya. Iya Kadang kadang kalau ya misalnya nyimak cuman ada cuman aksi. asik nyimak doang, tapi kita nggak gerak nggak apa tuh, jadi terkadang malah ya apa ya, jadi nggak Menyimak sesaat ya Lutfia. nyimak sesaat ya kayak lupa, nggak gerak, jadi nggak menghasilkan apa-apa. Itu yang masih Iya, jadi kadang kalau kayak gitu, ya kadang kita tuh butuh orang yang mau memulai gitu ya. Nah kayak, iya susah. Kalau susah apa ya? Kalau di diri kita udah nggak mau mulai, aduh gimana ngomongnya? Ya berarti harus cari orang yang Udah mau dipicu memulai sama gitu. Iya. Buat komunitas.
sebenarnya kalau dari diri sendiri bisa memulai juga itu bisa mengajak yang lain gitu. Daripada yang lain gak ada yang mengajak, gak ada yang memulai, terus diri kita sendiri juga gak ada yang memulai, ya kapan mulainya gitu kan. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Kalau kayak gitu Maya, niatnya. Oke, cukup ya. No. Cukup, Ustazah. Oke, baik-baik. Terima kasih untuk pemakalah dan teman-teman yang sudah berpartisipasi, bertanya, menjawab, menambahkan. Walaupun tadi saya kebawa ketidur ya, karena kelamaan sepinya. Oke. Sebelum kita membahas diskusi tadi, saya koreksi dulu ya, kita bahas makalah dari Khairunisa, kemudian Masya Agnia Hanifah, dan Muhammad Rafi. Setelah saya perhatikan dari kontennya, yang disampaikan dalam presentasi dengan isi makalah kok ada yang berbeda gitu. Ada yang belum ada. Ya, begitu ya? Halo, pemakalah? Ya, Ustazah, ada gak semua dimasukin dari makalah? Tolong dilengkapi, dimasukkan apa yang sudah disampaikan di presentasi itu. Dan kemudian dari hasil diskusi dan dari pembahasan nanti kita bersama itu juga sebagai tambahannya ya diperbaiki. Oke, untuk formatnya bisa dilihat makalahnya mereka bertiga. Di sini logonya, saran ya, karena nanti supaya terlatih, terbiasa untuk menyusun untuk skripsi, tolong perhatikan logonya itu ukurannya 5x5 ya, yang proporsional. Kemudian, nah ini juga paragrafnya tidak konsisten nih. Kata pengantar, dari kata pengantar, paragraf pertama selainnya, kemudian yang keduanya nonnya, lurus, jadi sedap dipandangnya. Kemudian saya cek tadi line spacingnya ya, ada yang multiple, ada yang 1,5, dirapikan lagi. Kemudian untuk judul bab itu spasinya 1 saja, jadi nggak kelihatan longgar-longgar sekali ya. Terus saya tidak terlalu banyak melihat body note di sini. Seperti misalnya begini, menurut penuturan Muhyiddin Syah, nah itu sebutkan ininya, tahunnya dalam kurung, tahun berapa, kalau misalnya ada halamannya, halaman berapa, ya. Apalagi sekarang itu ada beberapa aplikasi yang untuk citasi ya. Tadi saya baru mengikuti sebelum ada pembelajaran, karena saya baru masuk jam 3, tadi jam 8.30 saya mengikuti pelatihan Zotero itu, walaupun tidak intens mengikuti ya, karena setelah itu menyambung ada pembelajaran. Ternyata memang teknologi sangat memudahkan. Itu ini untuk yang manual, teman-teman masih belum ini nih, yang pemakalah sekarang ini. Penulisan body note-nya mana? Seperti Guntur Tarigan mengungkapkan, nah, setelah kata Guntur Tarigan dalam kurung, tahun, kemudian titik 2, spasi, halamannya ya. Kemudian keserasian body note sama daftar pustakanya. Nah, saya lihat di sini body note juga jarang. Ini kata siapa? Harus dipertanggungjawabkan ya, kapan, di mana, di halaman berapa, supaya tidak dicap ini plagiasi ya. Kemudian juga daftar pustakanya, di sini adanya link ya.
Daftar pustaka itu diutamakan dari buku dan artikel jurnal. Ya, jadi jelas siapa penulisnya, tahun kapan, halamannya berapa. Penulisan daftar pustaka juga ikuti panduan penulisan skripsi AI, itu dilihat sana. Dan lagi ada keserasian antara body note dengan daftar pustaka. Jadi apa yang ada di body note itu ada di daftar pustaka referensinya. Juga sebaliknya, terus teknik penulisannya diperhatikan. Body note dan daftar pustakanya di panduannya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi kita coba bahas satu persatu. Pertanyaan dari, apakah seseorang yang diberi kekurangan berupa tidak bisa melihat dan mendengar masih bisa menyimak? Nah, kita kembalikan pada definisi menyimak itu apa? Kan tadi sebagian sudah disampaikan ya. Yang jelas banyak sih ya definisi keterampilan menyimak di sini. Di sini kan kita fokus pada ke maharah al-istima, maharatul istima. Tapi yang sebenarnya yang saya tangkap di sini yang teman-teman bahas dari tadi itu yang dari pertanyaan yang tertulis, juga jawaban-jawaban teman-teman ini menyimak di sini masih bersifat umum ya, menyimak gitu, menyimak pelajaran, belum fokus pada pengajaran menyimak bahasa Arab. Fokus kita kan begitu ya? Halo? Iya. Iya, Ustazah. Ya, jadi tadi kemana mendi ya? Jadi masih bersifat umum gitu. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi perhatian juga, maka selanjutnya lebih fokus pada apa yang dibahas terkait mata kuliah ini ya. Jadi kan pembahasannya pengajaran menyimak. Menyimak di sini pengajaran menyimak bahasa Arab maksudnya, ya. Oke. Pertanyaan Lukman tadi kita kembalikan pada definisi menyimak. Keterampilan menyimak atau maharatul istima itu kan mengandalkan pendengaran karena termasuk keterampilan reseptif ya, menerima gitu. Yaitu kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diujarkan pembicara atau dengan media tertentu. Nah, makanya kemarin kan di mata kuliah istimewa kita yang disimak adalah media ya, video. Di situ kita kembalikan dari definisi itu, maka dapat bisa menjawab pertanyaan Lukman bahwa yang tidak bisa mendengar ya tidak bisa menyimak dalam arti maharatul istima dalam maharat al-lughawiyah. Karena terkait dengan indera ya. Adapun untuk dapat memahami sebuah informasi ya bisa berbagai cara walaupun tidak bisa mendengar. Tapi biasanya orang yang tidak bisa mendengar itu mata ini bisa lihat atau bisa dua-duanya. Berarti dia harus media ini ya, raba ya, ya dengan braille itu. Adapun terkait keterampilan menyimak atau maharatul istima, ya tidak bisa dilakukan oleh yang tidak bisa mendengar. Itu ya. Baik, itu ya. Ya, adapun untuk mendapatkan informasi bisa berbagai cara yang alternatifnya. Biasanya ya ada kreativitas di sana. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi jika menyimak mendapati situasi yang kurang kondusif dalam tahap pembelajaran? Seperti halnya sekarang ini kita belajar online dengan kondisi sinyal yang kurang baik. Tadi sudah disampaikan oleh, ada yang menjawab ya. Siapa tadi? Oh, ya. Iya, tidak dikondisikan. Nah, di sini dituntut kreativitas dalam menghadapinya. Tidak bisa pasrah. Ini suatu kondisi itu akan memicu kita untuk bereaksi. Kondisinya susah sinyal,
ya cari sinyal, kira-kira di mana yang ada sinyal. Seperti kemarin, waktu pembelajaran, kalau sekarang kan sudah normal ya, internetnya, bisa di kamar. Nah, itu kemarin tidak ada sinyal di kamar, kayaknya seluruh power gulis itu ternyata sedang bermasalah. Nah, gimana nih caranya supaya pembelajaran tetap berlangsung? Para pemburu sinyal berkeliaran. Ada yang ke lantai 2, ke lantai 3 di HMS kan, jangan menghadap arah yang tertutup gedung supaya sinyalnya kena. Ini kemarin dapatnya di tribun kan saya. Itu termasuk bagaimana kreativitas kita menghadapi sebuah kondisi. Kalau misalnya tidak kreatif atau pasrah saja, ya tidak ada kemajuan atau tidak ada solusi. Ya tidak. Jadi jangan dijadikan susah sinyal jadi alasan. Kalau misalnya kartunya, kata tadi Masya, kalau kartunya tidak cocok di daerah tersebut, ganti. Apa yang kira-kira cocok di situ? Gitu ya. Halo. Baik. Ya. Oke. Biar nggak berasa ngomong sendiri. Oke, siapa? Sofi ya. Apakah bisa pada setiap tahapan menyimak dapat meningkatkan kemampuan mengingat? Dan jika bisa, mengapa? Di sini kan tahapan menyimak. Tadi diuraikan di makalah juga ya. Bahwa diantaranya apa tadi? Fokus ya. Konsentrasi diantaranya. Ya tentu saja dapat asalkan memang tahapan tersebut bisa dilalui dengan baik. Kan menyimak itu mendengarkan dan memahami. Otomatis kan ada yang melekat dalam ingatan. Akan dapat meningkatkan kemampuan mengingatnya. Dan perlu diketahui bahwa menyimak atau maharatul istima atau keterampilan mendengarkan dan memahami ini adalah sebuah keterampilan. Maka perlu latihan. Biasanya yang saya kok tidak paham hanya dengan sekali dengar misalnya. Misalnya kemarin ya tentang di mata kuliah istima itu, sekali mau diputar videonya belum ini. Memang harus terus dilatih pendengaran kita, khususnya untuk maharatul istima fil lughatil arabiyyah. Ya. Memang terus dilatih, apalagi memang untuk pembelajaran bahasa asing itu sebuah keterampilan. Itu memang solusinya ya terus dilatih, baik itu istima, kalam, kitabah ataupun qiraah. Ya. Oke ya. Sofi ya, bisa ya Sofi ya, asal terus hasilnya artinya fokus dan sering berlatih. Akan meningkatkan kemampuan mengingat. Karena setiap orang kan kadang-kadang memang berbeda ya kelebihannya gitu. Orang berbeda. Ada yang cepat menangkap dari mendengar, ada juga yang kurang gitu, lebih cepat paham atau cepat memahami dari membaca misalnya. Beda-beda ya. Kan reseptif itu ada dua, ya, istima dan qiraah. Oke. Kemudian, apakah keterampilan menyimak sama dengan membaca? Samanya dalam hal reseptifnya. Keterampilan menyimak di sini maksudnya istima ya. Kalau menyimak di sini kalau dimaknai Indonesia dengan makna yang dimaksud dalam bahasa Arab agak berbeda ya. Kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang ada perintah soal simak bacaan di bawah ini, kan gitu ya. Simak soal di bawah ini. Kalau dalam bahasa Indonesia menyimak itu bisa bermakna memahami gitu.
Tapi yang dimaksud di sini adalah maharatul istima, dari kata sami'a yasma'u. Istama'a yastami'u istima'an. Ya, mendengar. Jangan fokus pada kalimat menyimaknya ya. Tapi istima. Cuma kalau supaya memudahkan, mungkin ya di Indonesia kan menjadi menyimak, mendengarkan, dan menyimak. Menyimak itu berarti mendengarkan dengan fokus benar-benar. Ya, dibedakan ya, menyimak yang dimaksud istima dengan menyimak dalam bahasa Indonesia. Ya, yang kita maksud adalah istimanya. Oke. Jadi sebenarnya berbeda ya, Sultan Qais menyimak. Kalau coba di sininya istima, keterampilan istima dan qiraah apakah sama? Udah jelas beda, ya? Ya tidak? Iya, beda. Tapi kalau misalnya keterampilan menyimak sama dengan membaca, sama tidak? Bisa jadi sama, artinya sama-sama menyimak, kan gitu. Tapi yang dimaksud di sini menyimaknya adalah istima, jadi ya berbeda dengan qiraah. Oke. Dalam dunia perkuliahan, dalam dunia perkuliahan seberapa besar peran menyimak supaya menghasilkan output yang baik? Ini semuanya bersifat umum ya. Oke, saya jawab bersifat umum dulu. Tentu saja peran menyimak sangat berperan besar ya dalam menghasilkan output yang baik, dalam menghasilkan hasil belajar yang baik. Karena terutama yang mempunyai kecerdasan ini ya, kecerdasan yang ditimbulkan dari mendengarkan, dia lebih paham ketika mendengarkan, sangat berpengaruh. Tapi kalau untuk yang dia lebih nyaman belajar itu dari membaca, beda. Nah, sekarang kita arahkan ke bahasa Arab. Peran istima penting tidak ya, dalam pembelajaran bahasa Arab? Penting banget. Kenapa? Karena secara alamiah kita manusia itu kan yang berfungsi dulu kan telinganya. Sebelum bisa bicara, sebelum bisa ngapa-ngapain ya, dari belajarnya itu dari telinga, dari mendengarkan. Begitu juga dengan belajar bahasa asing, bahasa Arab yang kita pelajari ini. Membiasakan istima, saya ganti dengan bukan menyimak ya, supaya tidak rancu. Dengan membiasakan istima, maka kita akan terbiasa menangkap bunyi-bunyi bahasa Arab, baik itu dari sisi hurufnya, memahami kata dan frasenya, bahkan memahami kalimat dan konteksnya. Harus terus dilatih. Kalau menyimaknya sudah terlatih, ketika dia memahami sebuah wacana yang diperdengarkan, akan bagus untuk keterampilan bahasanya, bahasa Arabnya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan dari Akmal. Apakah menanggapi termasuk menyimak juga? Juga ya. Ya, seperti tadi disampaikan Nurul bahwa bisa menanggapi karena dia menyimak. Ya. Demikian juga kalau misalnya bahasa Arab, dia bisa menuturkan atau menuliskan rangkuman atau isi dari sebuah konteks yang diperdengarkan, istima, saya kalau bahasa Arab ya, itu termasuk menanggapi. Ya. Jadi dapat menanggapi karena dia mendengarkan dengan baik. Termasuk ya langkah-langkah atau tahapan dari istima tadi atau menyimak tadi. Setelah
setelah mampu mendengarkan dengan baik, mampu bisa menanggapi. Itu ya, Akmal ya. Akmalnya ada. Halo, Akmal. Akmalnya kemana, murid? Yaudah, sekarang pertanyaan dari Umiyatul Mutahharo. Tadi ya, prasangka sendiri dan prasangka pembicara. Ya, tadi sampaikan dulu, tadi benar. Jadi ketika kita menyimak atau istimak, itu kan berarti ada persepsi sendiri, ada persepsi yang caranya. Pada awalnya kita berusaha, oh menurut saya seperti ini, apa pemahaman saya dari apa yang saya dengarkan tadi. Walaupun kemudian yang disampaikan oleh pembicara atau di audio tersebut, ya tinggal kita serasikan, benar tidak seperti itu. Itu ya, niatul ya. Ya, Ustazah, syukron. Kemudian Nurul Fauzia, bagaimana seorang guru supaya peserta didik berkonsentrasi menyimak pelajaran? Memang di sini kreativitas guru atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. Ini butuh kemampuan tersendiri. Masih umum juga ya menyimak pelajaran. Jadi kan makanya diperlukan ada kalau di tingkat dasar atau menengah itu kan ada RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP itu dimaksudkan untuk jadi panduan. Makanya kalau di perguruan tinggi kan ada RPS atau SAP, kalau SAP dulu ya, kalau sekarang namanya RPS, rencana pelaksanaan perkuliahan atau singkatannya begitu. Selain itu, lihat kondisi, apalagi yang diajar anak-anak MI kelas 1, 5 menit konsentrasi, kesananya buyar. Ya, pinter-pinternya guru. Pinternya guru untuk menarik perhatian mereka, pembelajaran tidak monoton, seperti yang disampaikan tadi Pak Lukman ya. Nah, untuk mengajar di sekolah dasar itu tidak hanya butuh keilmuan, tapi juga ada apa ya, rasa senang kepada anak-anak, sabar menghadapi mereka. Kalau misalnya di kelas yang sudah agak tinggi, misalnya di SMP atau tingkat SMA, kita mengajar bahasa Arab ya, supaya bisa menarik ya, berkreasi apa yang bisa kita lakukan di sana. Apakah dari medianya, kemudian media pembelajaran ya, kemudian dari metode pembelajarannya seperti apa. Walaupun sudah dirancang, kadang-kadang strategi yang tepat untuk menghadapi situasi seperti itu seperti apa yang digunakan. Pandai-pandai gurunya. Makanya ada istilah ice breaking kan gitu ya. Selingan-selingan, tapi jangan terlalu sering juga, kayaknya nanti anak-anak fokusnya ke ice breaking-nya. Materi intinya bisa tersampaikan, tapi membuat mereka tidak bosan. Kreatif aja, silahkan berkreasi. Itu ya, Nurul. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, tadi ada sedikit nih, yang di makalah mah ada, tapi tidak disampaikan dalam presentasi tentang ini fase ya. Karena situasi di Indonesia ini kan sebagai pembelajar bahasa Arab itu kan pembelajar bahasa asing ya. Jadi di sana ada 4 fase dalam menyimak atau istimak bahasa Arab ini yang dapat disajikan. Pertama tadi fase pengenalan. Itu ada di makalah tapi tidak disampaikan. Ya. Fase ini dikenalkan bunyi-bunyi huruf Arab, baik yang tunggal
maupun yang disambung dengan huruf-huruf lain dalam bentuk kata. Nah, dalam hal ini, guru bahasa Arab itu dituntut untuk fasih mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Kemudian diikuti oleh para pelajar. Kan memang kadang masih ada beberapa masalah ya dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing itu. Misalnya terkait huruf yang sepintas mirip seperti ha dengan ha, sa dengan so, kan gitu ya. Po dengan ta, a dengan a. Ini guru bahasa Arabnya harus fasih duluan. Jadi ketika ditirukan atau diikuti oleh siswa itu jadi benar. Ya. Kemudian juga harokat panjang pendek. Bentar, yang tadi tentang huruf yang mirip. Karena kemarin saya temukan di insya itu beberapa jawabannya ada tulisan komisun. Harusnya bahkan pakai sod ya. Komisun pakai sod. Tapi tulisnya ada yang komisun pakai sin. Kemudian apa lagi ya? Ada beberapa yang masih miss gitu. Jadi, kalau dituliskan kan kelihatan, tapi ketika diucapkan ya benar salahnya terdengar. Kemudian juga panjang pendeknya, kemarin di insya saya temukan harusnya kitabun, jadi kitabun. Atau kalau tidak ada harokatnya bisa jadi kutubun, jadi jamaknya. Kemudian harusnya talibun, jadi talibun. Nah, ini dalam pembelajaran istima fase pengenalan pada siswa, juga teman-teman nanti harus benar-benar pas. Ya. Hurufnya, makharijul hurufnya tepat, kemudian panjang pendeknya, gitu ya. Banyak sih yang terkait fase pengenalan di sini. Belum huruf yang bertasydid, kemudian ada bunyi alif lam syamsiyah qamariyah, berarti az-zaitun. Az-zaitun tulisannya seperti apa ya? Az-zaitun. Bukan al-zaitun. Kan alif lam syamsiyah. Bukan sekedar bertasydid tapi beralif lam syamsiyah. Kemudian ada fase pemahaman permulaan setelah fase pengenalan, yaitu membunyikan huruf-huruf Arab dengan baik ya. Tunggal ataupun ketika dalam kata dan dalam produk gitu. Al-alimu yang terdengar seperti al-alamu. Al-alamu dengan al-alamu menjadi berbeda maknanya. Apalagi kalau bahasa Arab beda bunyi sedikit saja beda makna. Ya, siap-siap ya calon-calon guru bahasa Arab ini. Kalau yang merasa belum fasih, latihan memantaskan diri untuk menjadi guru bahasa Arab. Ya, karena nanti yang masyarakat mah tahunya teman-teman ini lulusan PBA. Ya, harus inilah kita yang sendiri yang harus meningkatkan potensi diri ya. Kemudian yang kedua, fase pemahaman permulaan. Pada fase ini, para pelajar, ini fase-fase mengajarkan istima ya. Pada fase pemahaman permulaan ini, para pelajar diajak untuk memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru. Tapi tidak direspon secara lisan, tidak diikuti, tapi dengan perbuatan. Misalnya gini, nah paham tidak? Nah kalau paham dia akan berdiri karena makna adalah berdiri. Nah ini terkait kefasihan seperti kata kul dengan kul. Nah beda. Pertama kul pakai kof, berarti maksudnya suruh ngapain? Kul gitu. Ada yang tahu?
berkata. Halo? Cool. Misalnya teman-teman jadi guru nih ke muridnya. Ini kan fase pemahaman permulaan nih. Jadi para pelajar ini diajak untuk memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru. Misalnya. Muridnya tidak disuruh mengucapkan, tapi melaksanakan apa yang diucapkan oleh gurunya. Apa kul? Ada yang tahu? Hah? Halo, ini ada orang. Apa Ustazah? Pertanyaannya Ustazah. Kul itu apa kul? Katakanlah. Artinya. Bukaan kameranya sendiri aja. Hah? Kul, apa kul tuh? Artinya bukan Ustazah? Iya, maksudnya kan ceritanya guru ingin mengetahui pemahaman muridnya dengan memberikan sebuah ungkapan sederhana yang dilaksanakan oleh muridnya. Apa itu? Fil amr, artinya katakanlah, gitu. Katakanlah. Beda dengan kul. Apa? Makanlah, ya kan? Makan. Kalau guru bahasa Arabnya tidak fasih, nanti yang dimaksud kul, katakan jadi makan. Apa yang dimakan ya? Kan jadi berbeda menafsirkannya. Jadi perlunya guru bahasa Arab fasih ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada muridnya itu dengan baik. Oke, kemudian fase pemahaman pertengahan. Nah ini diberi pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Misalnya, min aina anta, min aina anti. Kalau bisa menjawab, itu dia paham. Ini udah fase kalian ya. Kemudian fase pemahaman lanjut, juga ini udah fase kalian. Makanya tidak dari awal ya. Saya tidak menuntun teman-teman ini membunyikan huruf-huruf Arab. Tidak percaya aja kan gitu. Karena kalian kan calon-calon guru bahasa Arab. Ya. Pada fase pemahaman lanjutan di sini kan pelajar diberi latihan untuk mendengarkan berita-berita berbahasa Arab dari radio, TV, kemudian dari video, dari kemarin yang kita laksanakan di istimewa itu adalah fase pemahaman lanjutan karena sudah menjadi mahasiswa PBA ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi fokusnya tadi istimewa ya, jangan ke kata menyimaknya ya. Pengajaran menyimak itu seperti itu tadi, ada fase pengenalan, pemahaman permulaan, pemahaman pertengahan, dan pemahaman lanjutan. Itu tadi pada garis besarnya untuk menyimak itu masih bersifat umum, tapi menyimak yang dimaksud di sini adalah istimewa. Istimewa min maharatil lughawiyah al-arabiyyah. Sama berarti nanti untuk makalah selanjutnya apa bahasanya? Pengajaran bunyi. Nanti boleh misalnya diawali pengajaran bunyi secara umum ya, artinya seluruh bahasa. Tapi nanti harus diarahkan ke pengajaran bunyi bahasa Arab. Ya. Itu juga pengajaran berbicara dan bercakapnya. Di sini maksudnya ya bahasa Arab, pengajaran kosakata maksudnya pengajaran kosakata bahasa Arab. Jangan terlalu diambil umum semua. Boleh umumnya jadi pengantar, tapi nanti endingnya yang dibahas adalah terkait bahasa Arab. Oke, paham ya?
Iya, sudah. Iya, sudah. Oke. Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Cukup saja. Oke. Sudah di screenshot belum? Belum. Oke. Sudah. Ustazah, Ya. saya mau bertanya. Ini sebenarnya Hilda nggak ngomong Ustazah tuh. Kenapa Hilda? Hilda. Ngomong Hilda. Biasanya apa yang kalau estafet kadang-kadang berbeda yang dimaksudnya. Oke, Hilda. Ya Ustazah, kenapa istima gitu, enggak sima atau sami yang dipakainya istima? Oh gitu. Kalau penggunaan istilah mungkin ya sudah baku ya dari sananya. Kalau sami'a kan mendengar saja gitu. Kalau istama'a berarti mendengarkan. Makanya identik dengan menyimak, tidak hanya mendengar gitu. Kalau mendengar saja mungkin ada suara apa, dengar kan? Dengar. Tapi kalau mendengarkan yang dimaksud adalah yang menyimak. Dalam bahasa Arab adalah istima. Ya. Kalau misalnya sam'un gitu ya. Sam'a yasma'u sam'an kan. Kalau mendengarkan mah semua orang bisa mendengarkan. Tidak butuh ketentuan. Tapi kalau mendengarkan yang dimaksud adalah menyimak atau istima, kan butuh ketentuan tadi ya. Fokus, harus dalam kondisi tidak terganggu, konsentrasi, kemudian bisa menanggapi ya. Itu ya. Artinya mendengarkan sambil memahami. Itu ya, ada ya. Iya, Ya, Ustazah. lagi. Cukup Ustazah. Alhamdulillah. Pas nih 15.10, 15.11. Setelah ini tidak ada ya kan? Masih ada ya? Tidak ada. Tidak usah rehat. Silakan untuk pemakalah selanjutnya diperbaiki dari materi ya, kemudian materi fokus bahasa Arab. Ya, kita terakhir pelajaran tampilan besar. Oke, begitu. Tapi aku mau lihat saya mau lihat pada kata sudah diresut ya? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, wallahu ya'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wah, merdeka.